Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rogib Al-Hajimi pada video penugasan dari mata kuliah akuntansi pengantar dan praktik yang diampu oleh dosen kita Pak Hafid Fitra Habibi ya. Pada video penugasan kali ini kita akan melakukan penugasan pada pertemuan 8 ya. Di mana pertemuan 9 ya. Di mana pertemuan 9 ini sebenarnya sama pertemuan 7 dan pertemuan 8 ya, yaitu tentang pencatatan, terus dan tentang penyesuaian. Namun, waktu pertemuan 7 dan pertemuan 8 itu, pencatatan dan penyesuaiannya itu kita lakukan secara manual di Excel ya kemarin tuh pada video penugasannya. Ini dia. Nih, tugas pertemuan 7 sama pertemuan 8. Kita lihat dulu. Ini pencatatan kita ya sampai dengan penyesuaian kita. Ini pencatatan kita pertemuan 7 dan ini penyesuaian kita pertemuan 8 ya. Kita lakukan ini semua di Excel ya, di spreadsheet secara manual. Maksudnya pada pertemuan 9 kali ini kita akan melakukan hal yang sama. Namun kali ini kita akan pindah atau balik lagi ke rumah kita yaitu di sistem akuntansi ini ya yang biasa kita pakai. Oke teman-teman, seperti biasa pada penugasan kita kali ini pada dasarnya kita berpatok pada modul yang telah diberikan oleh dosen kita ya. Nah ini di RPS-nya kita akan membuka modul atau handout pertemuan 9 kali ini ya. Nah, di mana di sini kita dihadapkan dengan beberapa kasus ya. Ini dia. Dan ini kasusnya ya kita akan selesaikan di sistem lab akuntansi ya. Di sini di manager.io. Nah, ini dia ada beberapa yang harus kita catat ya di sini. Karena ini adalah sebagai pedoman untuk kita untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, jadi di kasus yang akan kita hadapi kali ini ya, kita akan menggunakan di sini tab, kita bahasa Inggrisin dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan tab payment untuk membayar ya. Kemudian ada satu di tab receipt untuk menerima dan satu lagi kita akan mencatat semua penyesuaiannya itu di journal entries ya. Ini saya sudah catat semuanya, sudah selesaikan dan kita akan cuma mereview hasil-hasil akhirnya saja. Baik teman-teman, langsung saja kita pada kasus yang pertama ya, yaitu ini dia. Tanggal 29 Februari 2024, total beban gaji untuk bulan Februari adalah 40 juta. Dari jumlah tersebut, 35 juta telah dibayarkan pada tanggal 25 Februari. Ya. Kita asumsikan transaksi ini udah dicatat seperti di pertemuan 5. Oke, jadi intinya ini udah dicatat di pertemuan 5 ya. Nah, sekarang ini adalah sisanya yaitu 5 juta ya. 5 juta ini akan dibayarkan bulan Maret dan sebesar 5 juta ini kita akan catat di jurnal penyesuaian ya. Ini dia, kita ke sistem dulu. Kita buka di tab journal entry ya. Di sini kita cari yang sudah saya buat yaitu penyesuaian gaji senilai 5 juta. Nah, paling atas ya. Penyesuaian gaji terutang bulan Februari 2024 ya. Kita buka di sini. Oke. Jadi tanggalnya tadi sudah sesuai ya, tanggal 29 bulan Februari 2024. Di sini narration-nya penyesuaian gaji terutang bulan Februari 2024. Nah, untuk debitnya itu adalah beban gaji dan kesejahteraan karyawan ya, di debit 5 juta dan untuk utang gajinya itu dikredit senilai 5 juta. Jadi seimbang ya. Nah, setelah itu kita klik, kalau baru dibuat di sini akan tertulis bacaannya create ya. Namun karena ini udah dibuat jadi kita tinggal klik update. Nah, ini dia. Jadi penyesuaian untuk hutang gaji yang belum dibayarkan senilai 5 juta ini kita sudah catat di journal entry ya teman-teman. Nah, itu adalah kasus yang pertama. Sekarang kita akan menuju kasus-kasus selanjutnya. Nah, ini dia. Tanggal 1 Februari perusahaan membayar premi asuransi kebakaran untuk properti ya, gudang dan kantor kepada PT Asuransi Garda Nasional
Premi sebesar 24 juta dibayarkan untuk periode pertanggungan 1 tahun penuh, 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 ya. Nah, ini kita akan catatnya itu untuk di debitnya itu asuransi dibayar di muka ya. Oke, sekarang kita ke sistem ya. Ingat ya, ke sistem sini kita ke menu payment dulu karena kita membayar asuransi dulu ya kepada PT Garda. Nah, ini dia pembayarannya nih. Nih, kita edit dulu di sini kita lihat ya. Tanggal 1 bulan Februari 2024 sudah benar ya. Nah, untuk akunnya ini kita menggunakan Bank Mandiri Operasional karena kita membayar menggunakan bank. Setelah itu kontaknya itu ini adalah supplier dari PT Asuransi Garda Nasional. Kemudian deskripsinya pembayaran asuransi PT Garda. Oh, sorry. Akunnya ini akun asuransi dibayar di muka ya, bukan debit dan kredit, sorry. Kalau debit dan kredit itu nanti kita catatnya di journal entry karena ini baru payment ya. Senilai 24 juta kita tuliskan di sini. Nah, setelah itu selesai. Selanjutnya tanggal 1 Februari perusahaan membayar sewa ruko untuk periode 3 bulan di muka ya kepada pemilik ruko Bapak Hartono sebesar 30 juta ya. Nah, gunakan akun sewa dibayar di muka saat mencatat pembayaran ini. Nah, sekarang kita ke sistem. Nah, ini Bapak Hartono nih ya, suppliernya Bapak Hartono kita sudah catat. Ini dia tanggal 1 bulan Februari 2024, Bank Mandiri Operasional, akun pembayarannya suppliernya Bapak Hartono, deskripsinya pembayaran sewa ruko 3 bulan. Nah, akunnya sewa dibayar di muka. Nah, karena kita membayar sewa dulu baru kita menikmati hasilnya ya. Ini dia 30 juta sudah kita catatkan di sini. Oke, selesai. Kemudian di kasusnya lagi tanggal 10 Februari untuk menandai ekspansi pembelian persediaan, perusahaan berhasil mendapatkan pinjaman dari Bank Sentral Asia. Dana sebesar 200 juta masuk ke rekening Bank Mandiri Operasional. Pinjaman ini memiliki jangka waktu 2 tahun dengan suku bunga 12% per tahun. Bunga dibayar setiap akhir semester. Catat penerimaan dana ini via receipt dengan mengkredit akun utang bank jangka panjang ya. Ingat, karena tadi kita sistemnya membayar, nomor 1 ini membayar ya kepada asuransi, terus nomor 2 ini membayar kepada Bapak Hartono, nomor 3 ini kita berbeda. Ini kita menerima uang, walaupun sistemnya ini adalah pinjaman, adalah utang. Di sini kita akan catat itu di menu receipt ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, pinjaman dari Bank Sentral Asia ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, di sini referensinya kita tidak masukkan ya teman-teman, referensinya kita tidak masukkan karena ini hanya real transaksi pinjaman dari Bank Sentral Asia ya. Nah, pokoknya kita di sini hanya mencatat tanggal, terus akun bank yang menerima uangnya, akun bank kita Bank Mandiri Operasional, deskripsinya pinjaman dari Bank Sentral Asia. Nah, akunnya di sini adalah utang jangka panjang ya. Dan amonnya ini atau nominal ini adalah 200 juta ya. Kita asumsikan selesai. Oke, sudah. Kita balik lagi ke kasus ya. Ini dia. Oke, lanjut ya. Ini sudah selesai. Nah, ini adalah transaksinya ya. Dicatat 2 kasus di menu payment, sorry, dan yang satu ini yang nomor 3 dicatat di menu receipt ya. Kemudian kita next. Nah, ada nomor 4 di sini kasus penyesuaian beban asuransi ya. Alokasikan porsi premi asuransi yang telah menjadi beban untuk bulan Februari. Oke. Penyesuaian ya, beban asuransi. Alokasikan porsi premi asuransi yang telah menjadi beban untuk bulan Februari. Nah, sekarang gimana cara mencatat penyesuaiannya? Di sini kita akan membayar asuransi senilai 24 juta. Ini itu untuk 1 tahun penuh. Oke, untuk 1 tahun penuh. Kemudian berarti 24 juta ini sorry ya. Tadi ini kita membayar asuransi selama 1 tahun penuh ya, yang artinya satu tahun ini adalah 12 bulan. 24 juta ini akan kita bagi
dengan 12 bulan. Berarti ini adalah 2 juta untuk 1 bulannya. Berarti kita akan catat 2 juta per bulan untuk penyesuaian asuransi ini ya. Kita masuk ke sistem, di sini kita buka tab jurnal entry ya, di sini. Nah, kita cari nih penyesuaian beban asuransi kebakaran ya. Kita di sini lihat, nah ini dia tanggalnya. Nih ratio-nya penyesuaian beban asuransi kebakaran. Untuk debitnya di sini adalah beban asuransi ya, 2 juta ya. Tadi sudah saya katakan 2 juta per bulannya. Jadi kita masukkan di sini 2 juta. Nah, asuransi dibayar di muka untuk kreditnya senilai 2 juta juga. Dan selesai. Kita telah mencatat penyesuaian untuk beban asuransi ya. Kemudian lanjut penyesuaian beban sewa ya, alokasikan porsi sewa rokok yang telah menjadi beban untuk bulan Februari ya. Di sini ada kata penyesuaian, berarti harus kita sesuaikan, oke, di jurnal entry sama dan alokasikan, berarti kita harus mengalokasikan. Gimana mengalokasikannya? Nah, tadi di sini membayar sewa ruko ya, perusahaan membayar sewa ruko untuk 3 bulan senilai 30 juta. Berarti 30 juta dibagi 3 adalah 10 juta. Berarti ini adalah 10 juta per bulannya. Karena jangkanya hanya 3 bulan ya. Berarti kita catat catat kasus ini di jurnal entry sama nih kita cari ruko. Nah, penyesuaian beban sewa ruko ya. Kita lihat di sini. Nah, tanggal 29 ya. Oh iya, guys, sejatinya untuk penyesuaian itu akan dicatat di akhir bulan ya. Nah, jadi di sini semuanya akan sama untuk penyesuaian itu tanggal 29 bulan Februari 2024. Nah, ratio-nya penyesuaian beban sewa ruko Februari 2024. Untuk akunnya di debit itu beban sewa dan di kredit itu sewa dibayar di muka masing-masing 10 juta ya di debit 10 juta dan di kredit 10 juta ya. Oke, selesai untuk mencatatnya. Oke. Selanjutnya ke kasus lagi. Penyesuaian gaji pokok terutang ya, berdasarkan rekap absensi terdapat sisa gaji pokok karyawan bagian administrasi untuk minggu terakhir Februari yang belum dibayar ya, sebesar 5 juta. Nah, tadi kan sudah kita review ya teman-teman yang ini dia, yang penyesuaian beban gaji. Nah, ini adalah 5 juta. Nih, kita sudah review di awal tadi ya. Ini dia tuh. Penyesuaian gaji terutang. Ini untuk debitnya beban gaji dengan kesejahteraan karyawan 5 juta dan utang gaji ini 5 juta ya di kreditnya ini. Oke, selesai. Lanjut, penyesuaian komisi penjualan terutang ya. Tim penjualan berhak mendapatkan komisi sebesar 1% dari total penjualan bulan Februari. Berdasarkan laporan, total penjualan Februari adalah 350 juta. Asumsikan angka ini, komisi ini baru akan dibayarkan pada 5 Maret. Hitung dan catat beban komisi dan utang komisi untuk bulan Februari. Oke, jadi kita ini memiliki beban komisi kepada tim kita. Karena tim kita ini telah melakukan penjualan yang mencapai angkanya itu 350 juta. Nah, di sini kita harus mengalokasikan 1% dari 350 juta. Nah, jadi tim ini akan dapat 1%-nya dari 350 juta ini. Ini 1% ini yang dimaksud adalah bonus ya teman-teman, karena mereka berhasil mendapatkan pendapatan senilai 350 juta pada bulan Februari. Oke. Jadi 1% dari 350 juta ini adalah 3.500.000 ya. Nah, 3.500.000 ini kita akan catat di jurnal entry ya. Kita cari di sini komisi. Nah, penyesuaian komisi penjualan terutang ya. Di sini kita lihat. Nah, tanggalnya sudah tanggal 29 akhir bulan ya. Nah, ratio-nya penyesuaian komisi penjualan terutang bulan Februari 2024. Untuk debitnya itu adalah beban komisi penjualan 3.500.000 di debit dan utang gaji dan komisinya ini adalah dan untuk kreditnya ini adalah utang gaji dan komisi 3.500.000 di kredit ya teman-teman. Nah, sudah selesai kita catat. Kemudian kita lihat lagi kasusnya. Nomor 8, penyesuaian bunga pinjaman terutang ya.
Meskipun bunga baru akan dibayar 6 bulan lagi, perusahaan sudah memiliki beban bunga untuk periode Februari atas pinjaman dari Bank Sentral Asia. Hitung ya dan catat beban bunga. Catat beban bunga dan utang bunga untuk bulan Februari. Oke. Ingat suku bunga ingat suku bunga 12% per tahun. Oke. Jadi teman-teman, kita ini kan mencatatnya itu per bulan ya. Jadi yang harus kita ingat adalah suku bunganya ini adalah 12% per tahun ya. Adalah 12% per tahun. Jadi per tahunnya ini kan 12%. Karena 1 tahun itu adalah 12 bulan, berarti untuk 1 bulannya ini adalah bebannya itu adalah 1% ya. Berarti karena untuk 1 tahun 12%, berarti untuk 1 bulannya ini adalah 1%. Oke, kita lihat ya di sini di kasusnya tadi. Nah, kita ini meminjamnya itu senilai 200 juta. Nah, berarti yang akan kita catat per bulannya itu adalah 1%. Mana tadi? Nah, 12% untuk 1 tahun, berarti 1% untuk 1 bulan. Jadi 1% dari 200 juta adalah 2 juta. Di sini kita akan mencatat ya di jurnal entry. Kita lihat, nah penyesuaian bunga pinjaman terutang Februari 2024. Kita lihat di sini. Tanggalnya sudah akhir bulan, tanggal 29. Nah, ratio-nya penyesuaian bunga pinjaman terutang Februari 2024. Untuk debitnya ini adalah beban bunga ya, senilai 2 juta. Dan untuk kreditnya ini adalah utang bunga senilai 2 juta. Oke, selesai ya. Lanjut di sini. Penyesuaian perlengkapan kantor ya. Pada awal Februari, saldo akun perlengkapan kantor adalah 8 juta. Setelah dilakukan perhitungan fisik ya, stock of name pada 29 Februari, sisa perlengkapan yang ada di gudang senilai 3.500.000. Catat pemakaian perlengkapan sebagai beban peralatan kantor. Oke. Yang harus kita catat di sini bukan 8 juta ataupun 3.500.000 ya. Kita karena 8 juta ini adalah hasil SO atau pengecekan awal, dan 3.500.000 ini adalah hasil pengecekan akhirnya. Nah, berarti yang akan kita catat yaitu yang telah terpakai. Berapakah yang terpakai? Yang terpakai itu adalah 8 juta dikurangi 3.500.000. Hasilnya adalah 4.500.000. Nah, 4.500.000 ini kita akan catat di jurnal penyesuaian ini dia. Oke, ini dia penyesuaian perlengkapan kantor Februari 2024 ya. Kita edit atau kita lihat ya, untuk tanggalnya sudah sesuai tanggal 29 ya di akhir Februari ini. Untuk narration-nya penyesuaian perlengkapan kantor Februari 2024 ya. Untuk debitnya itu adalah beban perlengkapan kantor senilai 4.500.000 ya. Dan untuk kreditnya itu adalah perlengkapan kantor senilai 4.500.000. Oke, selesai ya. Selanjutnya tinggal satu kasus lagi. Ini dia penyesuaian penyusutan aset tetap. Berdasarkan perhitungan dari pertemuan sebelumnya, total beban penyusutan untuk bulan Februari adalah 2.750.000. Catat kembali jurnal penyesuaian ini. Nah, kalau ini kan kita di pertemuan sebelumnya udah pernah menjalankan suatu kasus, jadi ini kita tinggal mencatat beban penyusutannya ini aja ya, senilai 2.750.000. Kita tinggal catat aja yang ini dia penyesuaian penyusutan aset tetap ya. Kita lihat di sini tanggalnya tanggal 29 bulan 2 2024, benar. Untuk narasinya penyesuaian penyusutan aset tetap Februari 2024. Untuk akunnya ini adalah di kredit beban di debit untuk akunnya di debit ini adalah beban penyusutan 2.750.000, dan untuk akumulasi penyusutannya itu adalah 2.750.000 sama. Untuk akumulasi penyusutan ini di kredit ya, teman-teman. Nah, setelah itu selesai ya. Nah, itu dia hasil pencatatan kita. Nah, kalau kita lihat, jadi intinya pencatatan kita sesuai modul ini sudah selesai ya teman-teman ya. Ada instruksi di sini ya. Ada instruksi di sini.
Sorry. Ya, ada instruksi atau review di sini menekankan ya. Nah, beberapa saldo akhir di asuransi asuransi dibayar di muka seharusnya senilai 22 juta. Nah, di laporan posisi keuangan dan neraca ya, harusnya kita ada akun baru yaitu asuransi dibayar di muka senilai 22 juta. Coba kita cek ya, asuransi dibayar di muka di summary ya di sini. Oke, kita ubah dulu jadi bahasa Indonesia. Kita cari asuransi dibayar di muka di sini nih. Liabilitas. Bentar. Oh ini nih, asuransi dibayar di muka ini bener ya, sudah betul ya 22 juta. Jadi sesuai sama yang tadi di modul. Ini dia. Nah, oke. Lanjut lagi, ada akun lagi sewa dibayar di muka harusnya ini senilai 20 juta. Kita lihat, nah ini dia sewa dibayar di muka ya teman-teman, ini dia 20 juta. Jadi sudah sesuai ya apa yang kita laksanakan sesuai dengan yang ada di modul. Oke baik teman-teman, dari saya hanya cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Banyak kurangnya dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.